teman-teman, Pak Marwan, Pak Pri, Dr. Tifa, dan semua sahabat-sahabat semua, saya nanti sedikit menggunakan alat bantu untuk supaya lebih memudahkan kita semuanya agar pemahaman kita sama. Adiknya sendiri dengan akun RK atau Kaisang Pangarep yang dia mention atau menunjuk akun RK Genar. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu. Kalau dalam satu tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 ID atau identitas, 5 ini selalu terhubung. Jadi ini yang membuktikan kalau saya mulai menunjuk kalau akun ini ada hubungannya atau setidaknya akun ini saling berhubungan mendekati identik bahwa mereka adalah akun yang sama. Lanjut, next. Nah, di sini makin jelas lagi. Ketika kemudian ada akun RK Genali itu dan Cilipari, kemudian kita gunakan kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu, kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cilipari. Jadi akun Kaskus Papa, akun recovery-nya adalah Cilipari atau RK Genali. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone. Dan nomor handphone 9750 sekian belakangnya 33. Setelah kita cek software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, jadi itu sudah jelas yang bersangkutan. Tapi karena saya dinasihati oleh Mas Refli, kalau 100% nanti kena delete gitu Mas. Jadi 99,9%. Saya menyebut itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan dia sempat mengelak. Lanjut, next. Sebelum mengelak, ini sebenarnya saya buka saja. Ini ke kami juga. Ada Anonymous, ada teman-teman di saat itu. Kemudian kita semua bergerak bersama-sama. Kita buka data lengkapnya. Akun Fufufaha itu siapa? Lanjut, next. Nah, lanjut aja. Itu terlalu panjang. Next. Nah, yang menarik, ketika dia menolak kalau itu bahasa dia, Bapak dan Ibu, di akun resmi dia Cilipari kan, dia pun nulis dengan bahasa seperti di buku Fafa. Keripik Pak, jadi dia mengiklankan keripiknya milik adiknya, bukan itu adalah alat wanita. Dia lupa kalau dia nulisnya itu di Cilipari. Harusnya dia nulis ini biasanya di buku Fafa gitu. Tapi dia lupa. Ya, namanya orang kan kadang-kadang lupa nulisnya lagi di mana. Bahasanya, ini bahasanya buku Fafa. Nah, dari bahasa yang ini, itu sudah identik orangnya. Lanjut, next. Nah, kemudian kita bisa cek dari data-data yang LHKPN dia, LHKPN dia. Itu kita cek juga, benarkah nomor handphone itu adalah nomor handphone dia. Muncul di sini, lanjut, next, lanjut lagi. Nah, yang paling menarik, lanjut, di sini Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Data lengkap akun Fufafa sudah kita spill. Dan yang menarik lagi, dia sempat mengelak bahwa itu bukan handphone dia. Tapi ternyata, next. Nah, di sini dia juga muncul di akun yang lain. Ini lebih keras lagi. Namanya di Form Spring. Jadi beda dengan Kaskus, dia ada juga di Form Spring. Bahasanya juga kasar juga. Bahasanya juga seputar alat kelamin, penistaan terhadap orang dan wanita. Lanjut, next. Nah, ini adalah data diri dari kalau nomor handphone itu dimasukkan, maka ini adalah muncul Gibran Raka Buming Raka. Yang menarik juga di situ, next, di atas itu ada Syahrini. Tapi bukan Syahrini artis itu. Jadi ini mohon maaf, ini supaya teman-teman tahu saja. Ya, orang ini anak ini memiliki obsesi tertentu dengan Syahrini. Dan buat informasi yang harus dibuktikan lagi, dia memang terobsesi ingin melakukan booking terhadap Syahrini. Dan sempat anak buahnya itu melakukan pencarian orang yang mirip-mirip Syahrini atau Syahrini Cafe. Dan sama brokernya, atau maaf ini, digulunya, atau ibunya, apa itu? Ya, bukan, ibunya itu apa, maknya itu namanya? Germonya. Itu di Mucikari, disimpanlah nama Fufufafa ini sebagai CS-nya, jadi customer-nya Syahrini. Jadi sudah kelakuannya sudah luar biasa. Lanjut, next. Jadi nama dia pun terekam. Inilah data digital Bapak dan Ibu.
Dan data-data ini dengan hormat saya bisa pertanggungjawabkan 100%. Ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh kumparan.com, serta tidak sadar ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia itu sudah, ini nanti Dokter Tifa yang bisa jelasin, otaknya itu sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, inilah yang tadi saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas, gak ikut kampanye Papa tercinta, gitu ya. Nah, artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus, lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah, ini yang sangat penting, Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin, Prof. Jimli mengatakan, udahlah, kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu, gitu Pak Tamsil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin, ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE, nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fuhufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan. Semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub, dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe, namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati. Orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka tanda di tepi jurang anak ini. Gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah dia teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spankbank, dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fuhufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal lister, tapi dijawab oleh CEO Kaskus,
mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah.